Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini bertiga, saya, Ervi, ada Bu Anggi dan Ibu Puji. Kita akan mempraktekkan coaching, ada yang sebagai observer, ada yang sebagai coach, dan sebagai coachee. Untuk pertama kali ini, saya akan sebagai observer, yang menjadi coach adalah Bu Anggi ya, Puji. dan coachingnya Bu Puji. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Anggi. Waalaikumsalam Bu Ervi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Baik Bu Ervi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Bu Anggi, sudah siap akan praktek coach hari ini? Insya Allah sudah siap. Mau tidak mau harus siap. Hari ini kita percakapannya ada percakapan pra supervisi ya Bu sekarang. Nanti Ibu akan supervisi juga dan setelah itu akan ada percakapan pasca supervisi. Iya, Lalu Ibu betul. dari Bu Anggi kira-kira kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan pada coach kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini adalah dengan kehadiran penuh, kemudian menyimak dengan seksama, dan menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan yang bermakna. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut nih Bu, apakah ada yang spesifik satu gitu yang ingin dikembangkan? Yang ingin dikembangkan itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna, Baik, yang tidak mengintimidasi dan membuat suasana tetap nyaman. berarti pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, menurut Bu Anggi, kira-kira Ibu sudah berhasil belum saat memberikan pertanyaan berbobot ini? Jika seperti apa Bu coachingnya? Dinyatakan berhasil memberikan pernyataan berbobot pada sesi coaching. Saya akan merasa berhasil dalam melaksanakan coaching dengan pertanyaan berbobot ya, apabila coach saya merasa nyaman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dan tidak merasa terjebak atau merasa terhakimi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Baik, berarti ini ya Bu, lebih ke kenyamanan coaching dan juga bagaimana coaching merasa tidak dihakimi pada saat nanti coaching berlangsung. Iya, Baik, betul. selamat coaching Bu Anggi, semoga lancar. Ya, baik. Terima kasih Bu Ervi. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Bu Ervi atas waktunya, atas semangatnya, support dan sarannya. Untuk kegiatan pagi ini, saya akan meng-coach Ibu Puji sebagai coach saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Puji, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Anggi. Tetap semangat ya hari ini. Insya Allah. Menghadapi hari yang lumayan panas ya. Iya. Bagaimana Bu Puji? Apakah perlu ada ini dulu stretching, tarik nafas dulu untuk menghilangkan beban-beban negatif yang dibawa ya, dari luar gitu, mungkin? Ya Bu, jadi memang ada beberapa permasalahan yang ingin saya konsultasikan kepada Ibu begitu ya. Saya minta waktunya untuk coaching kepada saya terkait dengan adanya permasalahan di kelas 12/9 yang menurut saya itu mereka itu kurang semangat ketika mengikuti pelajaran saya. Berbeda dengan kelas-kelas yang lainnya. Kelas-kelas yang lainnya begitu antusias, tetapi kalau di kelas ini kurang semangat begitu. Jadi berpengaruh juga terhadap nilai yang mereka dapatkan ketika ujian. Seperti itu, Ibu. Oke Bu Puji, harus banyak-banyak sabar, istighfar ya berarti ya di kelas ini. Ya. Harus banyak-banyak pengelus dada pokoknya. Apa yang Bu Puji harapkan dari kegiatan kita hari ini di ngobrol-ngobrol santai ini? Iya, jadi saya pengen mereka itu bisa sama dengan kelas yang lain, begitu bisa mendapatkan hasil yang bagus, bersemangat juga ketika mengikuti pembelajaran, begitu. Mungkin itu yang menjadi tujuan saya coaching dengan Ibu. Kira-kira
tujuan saya adalah seperti itu, ingin membuat mereka bersemangat seperti kelas yang lain dan mendapatkan nilai yang bagus, seperti itu, Ibu. Allah ya Bu Puji ya. Cita-cita yang sangat mulia ya. Mungkin saya juga mengidamkan hal itu sebenarnya untuk kelas saya gitu ya. Ya Bu Puji, kira-kira ya untuk mencapai tujuan itu gitu, ada nggak sih terobosan baru atau hal-hal yang terbarukan yang Bu Puji gunakan ya, misalkan untuk merangsang apa ya, merangsang rasa ingin tahu siswa terhadap ini Bu Puji masuk nih mau bawa materi apa ya gitu. Jadi anak-anak tuh udah kepo gitu, udah kepo dengan melihat sosok ibu itu mereka udah kepo, udah ingin tahu gitu. Ada nggak trik dan tipsnya gitu atau apa ya metode atau media apa yang ibu gunakan untuk menstimulus hal itu? Ya, jadi memang karakter di kelas ini memang dominan anak-anaknya introvert begitu ya, tidak ceria dibanding kelas yang lain sehingga memang butuh effort yang besar untuk memanaskan mereka untuk membuat semangat belajarnya ini meningkat begitu. Jadi memang setelah saya analisa, oh mereka itu termasuk anak-anak yang kalem-kalem begitu, sehingga memang selain memotivasi mereka ketika di awal pembelajaran, kita juga harus ya tadi membuat media pembelajaran, kemudian mengubah metode pembelajaran yang mungkin saya masih melakukannya dengan ceramah. Nah, untuk kelas ini harus ekstra begitu, harus ekstra variatif, harus ekstra kreatif seperti itu Bu Anggi. Harus ada ini ya, harus ada semangat yang menyala. Terobosan. Nah, itu dia. Karena memang karakter kelasnya yang sedikit berbeda dengan kelas yang lain. Ya, Seperti itu. Kalau hal itu sudah dilakukan ya oleh Bu Puji, berarti kan sudah dilakukan gitu. Ada respon lain nggak dari anak-anak yang ini? Ya, alhamdulillah setelah saya coba untuk menerapkan model pembelajaran yang berbeda dari kelas yang lain, kemudian perangkat pembelajaran dan media pembelajaran juga yang berbeda dengan kelas yang lain, alhamdulillah mereka lebih nyaman gitu. Saya melihat mereka lebih bersemangat ketika mengikuti kegiatan pembelajaran saya, sehingga saya merasa bahwa perubahan yang saya lakukan atau kreativitas yang saya lakukan dapat diterima oleh mereka, gitu Ibu. Berarti dari awal Bu Puji sudah menganalisis ya Bu Puji ya, oh ini siswa ini kelas ini sudah introvert, kemudian Bu Puji sudah melakukan perubahan-perubahan baru, dan alhamdulillah ada hasilnya ya Bu Puji ya. Mudah-mudahan anak-anak yang introvert tadi berubah menjadi seperti saya, banyak bicara. Iya, karakternya memang berbeda gitu, Ya, jadi butuh banyak sekali ini kita. Memang lebih capek ya Bu, kita sebagai guru pastinya lebih capek dan lebih persiapannya itu lebih banyak ketimbang ketika kita mau ngajar di kelas yang lain gitu. Jadi ya itulah pengorbanan kita sebagai guru. Berarti sesuai ya Bu ya dengan logo apa moto ya? Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Iya, betul. Ditulis ya Bu ya gitu. Guru sudah buat ini, guru sudah buat ini, semuanya mengalir. Dari proses tadi gitu Bu Puji sudah menganalisa bahwa si murid ini kelas ini tuh karakternya seperti ini gitu. Kemudian rencana Bu Puji selanjutnya apa Bu untuk biar lebih lebih wow lagi kelasnya, biar lebih oke lagi gitu, biar lebih hidup lagi agar kelas ini tuh lebih ya bisa dibilang bisa sama dengan kelas yang lain yang tadi Bu Puji sampaikan. Ya, tentunya rencana saya adalah meningkatkan kembali kemampuan saya. Saya mungkin hanya baru bisa Canva media untuk membuat media pembelajarannya. Saya coba dengan yang lain-lain agar mungkin itu bisa dengan media pembelajaran yang lain sehingga lebih variatif seperti itu Ibu. Kemudian juga saya mencoba mengembangkan model-model pembelajaran yang lain yang selama ini hanya ceramah atau mungkin mengerjakan soal, saya coba dengan model pembelajaran diskusi atau kegiatan pembelajaran berbasis proyek, berbasis permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka akan nampak
dalam kegiatan pembelajarannya. Contoh-contohnya mudah mereka terima begitu. Ya, berarti memang akan terus dikembangkan ya Bu ya, karena memang pada sejatinya itu kan manusia itu terus upgrade diri ya Bu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, terutama bagi kita yang posisinya adalah seorang pendidik atau pengajar ya sekarang gitu. Ada prioritas utama nggak Bu yang ini kelas ini tuh harus ini yang diprioritaskan, kalau kelas yang lain mungkin itu gitu, ada nggak itu yang menjadi target prioritas utama dari Bu Puji? Ya, target prioritasnya tentu saja tadi memotivasi di awal begitu, karena memang ini adalah kelas yang istimewa karena membutuhkan banyak sekali upaya kita untuk membuat mereka menjadi aktif, banyak membuat mereka menjadi kreatif atau menyampaikan pendapat sendiri, mereka itu masih malu-malu, sehingga ya itu kita banyak memancing dan membuat mereka mau bersuara atau kreatif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Oh iya Bu Puji, berarti kan kalau membuat anak itu lebih kreatif, lebih aktif itu kan udah bagus ya gitu. Itu ada nggak dituangkan sama Bu Puji dalam bentuk keyakinan kelas mungkin, atau dalam komitmen-komitmen lain yang bisa memancing nih anak ingat gitu loh, oh iya kita udah sepakat nih kalau kelas kita nanti di jam Bu Puji itu akan begini, oh kita sudah komit nih di kelas kita saat pembelajaran dari Bu Puji tentang bisnis ya akan begini gitu. Ada nggak itu dituangkan dalam kegiatan disiplin positif yang berbentuk komitmen kelas atau keyakinan kelas? Iya, saya melaksanakan ya beberapa kali di awal memang sudah saya lakukan komitmen kelas, keyakinan kelas di kelas tersebut sudah saya terapkan sehingga jika memang dirasa perlu saya ulangi setiap kali kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin itu gitu ya kekurangannya, saya hanya melakukannya di awal semester sehingga mungkin mereka lupa. Nah, ini harus diingatkan setiap kali pertemuan saya mengajar, keyakinan kelas, komitmen bersama gitu ya untuk kegiatan pembelajaran itu menjadi hidup dan juga menyenangkan. Sebenarnya bukan kelemahan ya Bu Puji ya, itu udah bagus kok gitu. Bu Puji sudah melakukan analisa di awal, kemudian Bu Puji mau mengeksplor diri, dan belum tentu itu bisa saya lakukan gitu di kelas gitu. Kadang kan kita kan harus jaga mood juga ya Bu Puji ya, berarti moodnya Bu Puji ini setiap hari harus tetap keren pokoknya ya, agar siswa-siswanya juga ikutan minimal terimbas dari mood kita gitu. Dan ini juga ada satu poin penting yang saya dapatkan di sini gitu, bahwa mood guru harus tetap baik agar kita dapatkan feedback baik. Nah, ini secara nggak langsung tadi udah Bu Puji sampaikan secara tersirat sih dari obrolan-obrolan kita gitu. Kemudian ini Bu Puji, tindak lanjut apa yang akan Bu Puji lakukan untuk tetap membuat kelas ini minimal stabil dalam semangatnya, stabil dalam mereka mau mengeksplor pengetahuan bersama dengan Bu Puji. Kemudian selain tadi ada beberapa hal yang memang menjadi tujuan utama dari Bu Puji untuk meningkatkan kembali semangat belajar siswa di kelas X misalkan, apa yang akan Bu Puji lakukan? Ya, tindak lanjutnya tentu saja saya akan tetap berupaya memanage kelas ini agar stabil tadi yang Ibu harapkan begitu ya. Dengan apa? Dengan saya menyiapkan media pembelajaran yang lebih dari yang lain, kemudian untuk siswanya seperti itu, kemudian untuk sayanya, saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai guru yang profesional begitu. Jadi ikut pelatihan atau saya mencoba pelatihan-pelatihan yang bisa membuat ya kenyamanan suasana belajar kelas itu menyenangkan. Seperti itu Bu Anggi. Iya, kata kunci menyenangkan itu memang luas ya Bu ya gitu. Menyenangkan itu tidak hanya menarik lawan jenis ya untuk suka sama kita gitu, tapi menyenangkan buat anak-anak itu adalah yang utama. Karena ini aku nemuin lagi nih kata kunci dari Bu Puji, kita harus meningkatkan kompetensi dan kreativitas. Jadi
intinya adalah jangan jadi guru yang nerimo ing pandum ya Bu, kalau kata orang Jawa. Kita harus berani mengeksplor diri, berani melakukan sesuatu yang berbeda, tapi tetap berpihak kepada murid sehingga siswa-siswi kita belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya Bu Puji, ini juga suatu pengalaman baru ya buat saya gitu. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini gitu bisa sedikit meringankan apa yang menjadi situasi yang tidak nyaman ya yang dirasakan oleh Bu Puji pastinya di kelas yang sebelumnya. Mudah-mudahan nanti kita lebih baik lagi dan saya tentunya juga mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari obrolan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Iya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah berhasil coaching ya Bu Anggi. Sudah, alhamdulillah Bu Ervi. Bagaimana nih Bu perasaannya Bu? Perasaannya saya deg-degan ya Bu ya gitu karena yang saya coach itu adalah guru senior gitu ya. Jujur itu saya deg-degan gitu karena takutnya beliau merasa tertekan dengan beberapa pertanyaan saya gitu, merasa tidak nyaman ataupun ada kata-kata saya yang ada kalimat-kalimat yang isinya itu menggurui atau bagaimana gitu. Tapi mudah-mudahan Bu Puji tidak merasa demikian, agar kegiatan ini dapat terus berjalan dan bisa berimbas untuk saya tentunya dan untuk Bu Puji khususnya seperti itu. Baik, jadi alhamdulillah coachingnya tadi berjalan dengan lancar ya Bu ya dan aman ya Bu. Dan aman. Kalau dari Bu Anggi sendiri menurut Ibu kira-kira kompetensi yang tadi Ibu harapkan apakah sudah berjalan dan sudah terjadi? Kompetensi yang saya harapkan sudah berjalan ya Bu, walaupun belum 100% gitu, karena saya juga bingung gitu ya. Pertanyaan yang menurut saya sudah memberikan pertanyaan yang bermakna, tapi kan belum tentu orang lain bisa menerima hal yang sama. Tapi dari jawaban-jawaban yang saya terima dari Bu Puji itu sudah cukup mewakili apa yang menjadi pertanyaan dalam hati saya dan sudah cukup menjawab apa yang menjadi keraguan-raguan dan kekhawatiran saya selama kegiatan coaching berlangsung. Kalau dari saya, selama mengamati coaching Bu Anggi ini banyak banget positifnya ya Bu ya. Jadi kalau dari saya, menurut saya Ibu sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan berbobot itu Ibu mengambilnya dari kata-kata kunci yang Bu Puji sampaikan dan Ibu benar-benar sudah bisa mengambil gitu ya, memahami pernyataan Bu Puji dan juga bertanya sesuai dengan kata-kata kunci tersebut. Itu menurut saya udah cukup baik. Lalu coaching yang Ibu lakukan juga sangat seru ya Bu ya. Jadi orang tuh nggak merasa digurui, jadi lebih tertarik untuk cerita gitu dan juga sebagai berdasarkan alur ceritanya juga sudah cukup baik. Kira-kira. Terima kasih Bu Evi sudah membuat hati saya berbunga-bunga. Mungkin kepala saya juga membesar. Dari Bu Anggi, apakah ada lagi nggak nih kompetensi lain mungkin yang ingin ditingkatkan? Kalau dalam diri saya sih yang ingin saya terapkan dan saya capai gitu ya Bu ya. Ya tetap saya bisa menjadi coaching yang baik, pendengar yang baik, bisa kehadiran saya bisa diterima, kemudian pertanyaan-pertanyaan saya itu bisa menenangkan gitu. Ya semacam pertanyaan-pertanyaan hipnoterapi mungkin ya gitu. Karena kan orang kalau sudah stres biasanya kan hanya ingin didengar dan saya ingin memposisikan diri sebagai itu aja tanpa merasa apa yang saya lakukan, apa yang saya jawab itu adalah hal yang harus dikerjakan oleh orang lain dan tidak merasa bahwa seorang coaching itu adalah orang yang paling benar dan orang yang paling tahu tentang kondisi coachingnya saat itu. Baik Ibu, kira-kira apa nih yang bisa kita dapatkan dari proses coaching kali ini? Yang saya dapatkan secara pribadi adalah saya jadi lebih tahu gitu bahwa di sekolah jenjang yang lebih tinggi gitu mereka sudah menggunakan ego ya Bu ya, menggunakan ego, akunya sudah lebih tinggi gitu. Berarti kan sebagai
seorang guru di jenjang yang lebih tinggi, kita harus bisa mengimbangi mereka, mengimbangi dalam tanda yang positif ya Bu. Bukan berarti mereka egois, kita ikutan egois gitu, enggak ya. Mengimbangi artinya kita bisa menjadi betul-betul teman yang nyaman buat mereka gitu, teman yang aman juga buat mereka gitu. Karena untuk dekat dengan anak-anak usia remaja itu tidak segampang kita untuk dekat dengan anak-anak usia TK sampai SD. Kalau anak TK sampai SD kita rayu saja dengan cerita-cerita yang mereka tidak tahu, mereka akan tepat gitu. Tapi kalau anak-anak yang usianya sudah menginjak remaja, mereka harus diberikan cerita-cerita atau rayuan-rayuan yang masuk di akal mereka dan masuk di logika mereka gitu. Jadi menurut saya bagi Bapak Ibu guru yang sekarang mengajar di SMP dan SMA itu tantangannya lebih besar daripada kami yang berada di jenjang SD ataupun TK. Itu yang saya dapatkan. Baik, terima kasih banyak Bu Anggi juga Bu Puji. Alhamdulillah banyak hal yang kita bisa pelajari hari ini. Semoga kita sama-sama bisa terus mengembangkan kompetensi kita dan semangat terus. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di session daring kegiatan coaching untuk kegiatan supervisi. Nah, pada hari ini saya Puji Astuti, kemudian sebagai observer, kemudian nanti yang kedua ada Bu Ervi sebagai coach, kemudian ada Bu Anggi sebagai coachee. Perkenalkan, kami bertiga akan melaksanakan kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Ervi dan Bu Anggi, saya sebagai observer. Untuk tema yang diambil adalah bagaimana cara mengatasi siswa yang suka tidur di kelas, seperti itu. Baik, untuk sebelum masuk ke sesi coaching-nya, saya akan ngobrol dengan coach-nya terlebih dahulu, yaitu Bu Ervi. Assalamualaikum Bu Ervi. Waalaikumsalam Bu Puji. Alhamdulillah, sudah siap untuk aktivitas coaching hari ini ya Bu Insya Ervi? Allah. Alhamdulillah. Ya, kira-kira apa yang ingin Bu Ervi gali dalam kegiatan coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan itu dari kompetensi kehadiran penuh, terus menyimak dan juga memberikan pertanyaan berbobot itu yang ingin saya kembangkan lebih ke kehadiran penuh karena menurut saya menyimak dan juga memberikan pertanyaan berbobot itu tidak mungkin ada kalau tidak hadir secara penuh. Begitu, Puji. Oke, berarti fokusnya nanti kepada kehadiran secara penuh begitu ya. Nah, untuk ketercapaian atas tujuan tadi, kehadiran secara penuh ini apa ada yang perlu dikembangkan lagi selain yang spesifik tadi? Kira-kira ada yang ingin dikembangkan lagi dari yang lain? Mungkin saya juga ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot juga Bu, karena menurut saya itu agak ini ya, agak tricky gitu, harus dilatih terus kalau menurut saya. Ya, baik. Kemudian untuk kompetensi yang akan digali tadi, ketercapaiannya nih dalam coaching ini apakah sudah ada pandangan nih bagaimana sih ketercapaian dalam kegiatan coaching kali ini? Jadi menurut saya kehadiran penuh itu bisa dianggap berhasil kalau saya benar-benar fokus nih terhadap yang dibicarakan oleh coach dan juga bisa menangkap maksud dan juga pesan gitu Bu. Oke, semoga coachingnya berjalan lancar dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Amin. Silahkan Bu Erti untuk melakukan coaching. Terima Silakan. kasih Bu Puji untuk semangatnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Anggi. Waalaikumsalam Bu Puji. Kok Bu Puji sama Bu Ervi. Bu Anggi apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bu Ervi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bu Anggi, ada yang mau dibicarakan kepada saya?
Iya nih Bu Puji, Bu Ervi, Masya Allah ya, saya belum bisa move on dari Bu Puji ternyata. Saya ingin sedikit sounding nih sama Bu Ervi gitu ya, tentang kondisi ada salah satu siswa saya gitu, yang punya hobi yang unik sih menurut saya gitu ya. Jadi di setiap kegiatan pembelajaran saya, khususnya pembelajaran matematika ya, si anak ini mengerjakannya itu di dunia lain. Kok bisa, Bu? Iya, karena dia saat saya menjelaskan ataupun saya menampilkan apapun ya yang berkaitan dengan pembelajaran matematika, dia seperti terlena gitu, terlena mulai dari menyangga leher, menyangga kepala, kemudian rebahan dan hilang. Oh, Tidak mengganggu sebenarnya ke teman di mejanya, dia tidak mengganggu, hanya saja saya merasa terganggu ya dengan kondisi itu gitu. Karena yang lain masih fokus belajar, sementara si anak ini sudah terbuai gitu. Entah dia terbuai karena suara saya yang sember atau dia nggak nyaman dengan kegiatan di kelas. Jadi eh, kegiatan saya ini saya ingin ngobrol sama Bu Ervi itu untuk eh, berbagi pengalaman sih bagaimana baiknya agar murid saya ini tidak nggak seperti itu di kelas, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sama dengan yang lainnya seperti itu. Baik, Bu Anggi, sebelumnya terima kasih sudah mau bercerita. Kalau Bu Anggi sendiri ada harapan nggak setelah pertemuan kita coaching kali ini? Itu kira-kira apa sih yang nanti bisa didapat? Harapan saya sih saya bisa bertukar pikiran ya Bu ya dengan Bu Ervi gitu, bagaimana mengatasi si anak ini agar dia tetap stay fokus gitu, walaupun untuk mengharapkan fokus 100% buat anak-anak itu susah ya Bu ya gitu. Saya berharap si anak ini ada perubahan gitu, ada perubahan dari yang tadinya tidur jadi bisa on point lah sementara gitu untuk mengikuti pembelajaran di kelas gitu. Baik, kalau menurut Bu Anggi sendiri, kira-kira kenapa ya anak tersebut kok bisa sampai terbuai gitu Bu pada saat pelajaran Ibu? Nggak mungkin juga ya Bu terbuai dengan suara saya, kayaknya nggak mungkin mereka gitu. Saya awalnya tuh merasa dia itu tidak nyaman dengan pembelajaran matematika karena setelah saya melakukan asesmen awal ya tentang ya saya melakukan asesmen kognitif ya Bu ya gitu. Memang anak ini punya masalah dalam proses berhitung atau numerasinya. Dan saya berpikir apakah si anak ini menghindari pembelajaran saya, sementara kan kalau di kelas yang lebih tinggi otomatis pembelajarannya dan materinya pun pasti berbeda ya dengan kelas-kelas yang di bawahnya gitu. Awalnya saya berpikir demikian, tapi ada beberapa cara, ada beberapa tips yang sudah saya lakukan dan bahkan saya membuat LKPD tersendiri nih khusus buat si anak. Dan bahkan saya membuat LKPD tersendiri nih khusus buat si anak ini, tapi tetap saja tidak bisa tercapai gitu tujuan saya. Jadi sudah ada 2 kompetensi yang saya coba untuk mengembangkan dan coba saya kembangkan dan untuk membangkitkan selera dari si anak ini untuk belajar, tapi masih belum mendapatkan hasil yang saya harapkan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari Ibu Anggi sendiri sudah melakukan beberapa hal ya Bu ya, dari memperhatikan karakter anak ini, bahkan LKPD-nya pun dibuat sudah dimodifikasi ya Bu khusus untuk dia. Iya. Tapi ternyata dari anak masih belum kelihatan minat belajarnya ya Bu ya? Belum terlihat Bu. Bahkan saya sampai kebetulan si anak ini kan punya teman, tetangga satu kelas juga di kelas saya, dan tetangganya ini kebetulan memang dari capaian belajarnya lebih baik ya. Sampai saya bilang, nanti kamu belajar di rumah ya sama si A, belajar bersama. Dan awalnya temennya menolak kan gitu. Akhirnya saya sampaikan, dicoba aja belajar bersama-sama. Jadi mungkin kalau belajar sama kamu, dia jadi tidak tidur karena kan bisa belajar sambil ngobrolin FF, bisa belajar sambil ngobrolin Mobile Legends. Saya seperti itu akhirnya mau. Tapi besoknya saya tanya progresnya bagaimana, tadi kemarin belajar nggak?
belajar nih, tapi ya gitu, belajarnya dia nggak mau duduk jejak seperti temannya yang lain. Jadi dia tuh maunya belajar tuh sambil rebahan gitu. Mungkin memang dunianya dia dunia rebahan kali Bu. Dunia rebahan mungkin ya. Jadi gitu. memang Ibu bahkan sudah melakukan pendekatan persuasif ya dengan meminta temannya yang lebih jago gitu ya, yang lebih capable dalam belajar untuk mendampingi dia biar lebih asik gitu, mungkin belajarnya lebih santai, Ya. tapi tetap saja hasilnya masih belum maksimal ya Bu ya. Nah, kalau Iya, seperti itu gitu. Jadi sampai saya gini, kamu ikut rebahan juga nggak? Ya enggak lah Miss, kan kalau belajar jangan rebahan nanti malah ngantuk gitu. Nah, sudah diingatkan, sudah gitu. Tapi ya itu kalau sudah diingatkan begitu lagi, rebahan lagi gitu. Jadi sepertinya menggunakan jurus tutor sebaya ya Bu ya, atau teman sebaya itu pun eh, tetap nggak berhasil juga gitu, tetap nggak berhasil juga. menurut Bu Anggi apa sih yang bisa dilakukan untuk merubah hal tersebut? Yang mungkin belum Bu Anggi coba, yang kira-kira bisa memaksimalkan potensi anak tersebut jadi minat belajar nih ke matematika. Sepertinya ada satu sih Bu yang ini baru saya sadari ya gitu. Saya belum coba menjajaki ke pihak keluarganya gitu. Bagaimana kondisi anak ini di rumah, apakah dia mendapatkan haknya sebagai anak, apakah dia mendapatkan porsinya sebagai pelajar, apakah dia mendapatkan hak-hak yang lain yang harusnya memang didapatkan oleh anak dari orang tua. Bagaimana lingkungannya itu memang belum sempat saya lakukan karena beberapa kali saya menghubungi orang tuanya, respon orang tuanya itu slow sekali gitu, slow sekali dan selalu mengatakan anak saya belajar, anak saya mengerjakan tugas, anak saya semangat kalau di rumah gitu. Tapi faktanya saat dia belajar di rumah bersama temannya, dia lebih memilih kayak males-malesan, tetap mager. Yang saya curigai sih Bu ya, yang sudah saya identifikasi sampai saat ini adalah si anak ini tidak mendapatkan pengakuan sih kalau saya ya di keluarganya gitu, tidak mendapatkan pengakuan bahwa anak ini ada. Jadi dia itu merasa dirinya itu ya udahlah saya begini aja nggak masalah kok, saya begini aja nggak diomelin. Mungkin ya, mungkin ke sana ya. Jauh ini saya belum melangkah ke arah situ, belum berani masuk ke lebih dalam ke ranah keluarganya dan lingkungan di sekitarnya seperti itu. Menurut saya itu bagus ya Bu, ide dari Bu Anggi tersebut gitu untuk dilakukan karena memang pada dasarnya kan anak-anak itu punya latar belakang yang berbeda-beda ya Bu. Ada baiknya juga kita menjalin komunikasi dengan orang tuanya gitu. Jadi dari Bu Anggi kira-kira kapan nih mau melakukan hal tersebut? Iya, saya sih berharapnya sangat besar sekali ya Bu ya kepada orang tua, karena orang tua itu kan madrasah utama ya bagi diri anak. Kalau orang tuanya sudah bisa meyakinkan dan bisa memberikan jawaban yang baik kepada kami gitu dan mau bekerja sama dengan kami pihak sekolah agar anak ini juga tetap semangat, sebenarnya saya memiliki keyakinan penuh gitu bahwa anak ini pun akan memberikan performa terbaiknya untuk dirinya belajar dan ada di sekolah itu tidak hanya sosoknya saja tetapi jiwa raganya, pikirannya, bahkan seluruh tumpah darahnya mungkin ya Bu ya, totalitas ada di sekolah untuk belajar gitu. Jadi yang utama mungkin ya, yang ini menurut saya gitu adalah orang tuanya dulu bisa memahami dan mengerti bahwa si anak ini juga butuh sayang gitu loh, nggak hanya orang tua tuh menggugurkan kewajiban, kamu anak kasih uang, kasih HP, kasih ini, tapi tidak pernah menanyakan hal-hal lainnya gitu. Itu menurut saya. Tapi jujur sejauh ini saya masih belum berani menanyakan hal itu. Seperti itu. Kira-kira kapan Ibu ingin dilakukannya? Saya sih inginnya segera ya Bu, karena anak ini kan sudah kelas 5 ya, dan dia akan menghadapi kegiatan yang tidak mudah nanti di kelas 5 ada ANBK, kemudian di kelas 6 juga dia akan melaksanakan UN gitu loh. Kalau tidak dirangkul dari sekarang, kalau tidak segera diatasi dari sekarang, sepertinya nanti yang akan menjadi korban dan akan mengalami rasa sakit hati yang paling dalam ya si anak ini sendiri gitu. Karena
kalau saya lihat dari sorot mata ya Bu ya sejauh ini gitu, anak ini nih punya sesuatu yang ingin diucapkan, tapi nggak dia nggak nemu apa ya, nggak punya tempat untuk menyampaikan hal itu gitu. Dan itu sudah saya pancing beberapa kali, tapi dia tetap bungkam gitu. Entah apa mungkin dia merasa saya bukan orang yang pas untuk mengetahui masalahnya atau bagaimana, saya juga kurang begitu paham. Takutnya kalau dipaksa si anak ini tambah jauh dengan saya. Itu aja sih yang saya takutkan sampai saat ini itu. Baik. Berarti nanti mungkin pada pertemuan selanjutnya ya Bu Anggi akan memberikan cerita nih bagaimana setelah melakukan komunikasi dengan orang tua. Terima kasih Bu Anggi. Alhamdulillah sudah dapat gambaran ya Bu bagaimana mengatasi hal tersebut. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih juga Bu Ervi sudah mendengarkan keluh kesah saya ya, curhat saya gitu pada siang hari ini. Semoga Bu Ervi juga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan keberkahan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Anggi. Sama-sama. Oke, alhamdulillah Koci sudah selesai. Bagaimana Bu Ervi perasaannya setelah melaksanakan coaching ini? Ya alhamdulillah sudah lega ya Bu. Emang agak deg-degan ya Bu karena tahu mungkin direkam gitu karena takut ada salah juga gitu Bu. Iya, jadi memang perasaan-perasaan seperti itu harus kita tepis begitu ya. Jadi untuk kelancaran aktivitas coaching kita, walaupun memang tidak menutup kemungkinan itu pasti ada. Kemudian dari proses-proses tadi yang sudah dijalani, menurut Bu Ervi, apakah sudah berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh Bu Ervi sebagai coach kali ini? Kalau dalam hadir secara penuh sih, insya Allah saya merasa sudah hadir secara penuh walaupun tetap aja ya Bu, saya udah mencoba di ruangan yang kira-kira kondusif Nyaman. gitu ya, tapi tetap aja ada gangguan-gangguan gitu. Jadi harus terus memaksimalkan kemampuan dan kompetensi saya gitu karena namanya gangguan kan pasti suka ada aja ya Bu ya. Nah kadang-kadang itu kita tidak bisa duga-duga gitu. Untuk aspek yang lain, komunikasi yang mudah diterima tadi bagaimana? Tidak ada tidak ada koreksi? Kalau dalam komunikasi, alhamdulillah juga coachingnya sangat interaktif ya Bu ya. Jadi jadi lebih mudah juga untuk coach itu masuk ke dalam cerita dan memahami juga gitu. Baik, ya memang saya lihat dan saya amati dari tahapan-tahapan atau alur yang memang sudah kita pahami bersama terkait dengan coaching ini sudah sesuai begitu, tidak melebar, kemudian cuma tadi ada bagian yang perlu ditingkatkan lagi untuk yang rencana aksi tadi belum karena sampai 2 kali tadi ya rencana aksi mau kapan begitu. Nah itu belum terplanning begitu ya. Untuk kedepannya Bu Ervi sudah mengarahkan, oh ya next coaching next itu nanti sudah ada jawaban dari Bu Anggi sebagai coach. Nah itu udah bagus banget sebagai coach dan sebagai coach. Artinya sama-sama menyadari jika memang harus ada langkah atau tindak lanjut yang dilakukan pada saat coaching dan setelah coaching. Itu saja sih barangkali masukan dari saya. Mungkin untuk evaluasi dari saya dan aktivitas coaching sudah selesai, kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Puji. Semoga kita sehat selalu. Sama-sama. Sebentar. Aku tadi nggak dengar itu pertanyaan yang rencana aksi soalnya kelas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pada kesempatan siang hari ini, saya Anggrita Yudaistanti akan melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Puji dan Bu Ervi, di mana Bu Puji bertindak sebagai coach dan Bu Ervi bertindak sebagai coachee pada siang hari ini. Namun sebelumnya, saya akan melakukan sedikit wawancara terhadap coach kita hari ini, yaitu Ibu Puji. Bagaimana tentang kesiapan dan apa saja yang akan dilakukan oleh Bu Puji untuk melakukan kegiatan coaching pada siang hari ini. Selamat siang Ibu Puji, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Anggi, alhamdulillah kabar baik Bu Anggi. Ya, Masya Allah, tetap semangat ya Bu ya untuk pelaksanaan coaching hari ini. Iya Bu Puji, apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan hari ini ya? Kita akan melakukan 3 kegiatan ya. Yang pertama yaitu praobservasi atau prasupervisi, kemudian nanti percakapan supervisi yang akan dilakukan oleh Bu Puji dan Bu Ervi. Kemudian ada percakapan pasca supervisi yang akan kembali kita lakukan berdua seperti sedia kala. Ya, baik. Saya akan melakukan coaching terhadap Bu Ervi sesuai dengan yang diharapkan, gitu, sesuai dengan target yang diharapkan. Kemudian menggali potensi dan membantu coaching untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang dirasakan oleh coachingnya. Seperti itu Bu Anggi. Oke Bu Puji, sepertinya nih temanya nih rada berat ya, rada dalam ya Bu ya. Kira-kira nih Bu Puji, kompetensi apa sih yang ingin Bu Puji kembangkan ya dalam kegiatan coaching pada siang hari ini? Ya, saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu yang pertama kehadiran secara penuh. Saya akan berusaha untuk menyimak, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga tuntaslah permasalahannya dan ada solusi terhadap permasalahan tersebut. Ya, menurut Bu Puji, indikator apa nih yang ingin betul-betul ditekankan gitu untuk mengembangkan kompetensi yang akan Ibu capai dalam kegiatan coaching pada siang hari ini? Ya, tentu saja indikator yang pertama dan utama itu adalah kehadiran saya secara penuh gitu, tidak saya sambi dengan aktivitas yang lain, tetapi saya hadir untuk memberikan waktu terhadap coach saya dan terbantu solusi yang ingin dilakukannya, seperti itu. Jadi yang utamanya adalah kehadiran penuh saya, kemudian dilanjutkan nanti dengan komunikasi saya dengan coach saya. Setelah itu baru dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengarahkan coach saya menyelesaikan permasalahannya. Ya. Baik Bu Puji ya, Masya Allah sekali ya. Mudah-mudahan kegiatan coaching Bu Puji dan Bu Ervi hari ini berjalan dengan lancar, dimudahkan semuanya, dan silakan Bu Puji untuk melaksanakan kegiatan coaching hari ini kepada Ibu Ervi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Anggi atas waktunya. Baik, kita lakukan coaching terhadap Bu Ervi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ervi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Puji. Alhamdulillah. Bu Ervi, apa kabar hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah. Bu Puji gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Ini ada informasi kemarin Bu Ervi ingin bertemu saya, ada yang harus di-sharing dengan saya, seperti itu Bu Ervi? Iya Bu, Bu Puji, saya pengen cerita nih mengenai kegelisahan dalam perasaan saya. Gimana tuh? Iya, dari raut wajahnya saya lihat seperti ada kegelisahan, kekhawatiran gitu, seperti tidak ada ketidaknyamanan. Apa yang membuat Bu Ervi tidak nampak seperti biasa nih? Sepertinya keceriaannya agak-agak memudar. Iya Bu, kan ya mungkin Ibu juga tahu ya, kemarin pada saat Lokakarya itu kan bentrok ya Bu dengan acara di sekolah. Nah, beberapa orang itu walaupun tidak ngomong langsung ke saya, tapi itu
ada beberapa orang yang seperti menyinggung-nyinggung gitu loh, kok ada acara sekolah yang besar tapi malah nggak hadir gitu. Kebetulan ini berhubungan dengan ini ya Bu, jabatan tambahan saya sebagai staf Wakasek begitu Bu. Jadi itu yang membuat Bu Ervi tidak nyaman begitu ya. Nah, kira-kira ada tidak penyebab selain tadi karena di sana lagi ada acara yang besar di sekolah, ada yang lain yang menjadi penyebab dari omongan-omongan orang itu tersiar seperti itu. Ini ya Bu, maksudnya Karena Bu Ervi punya tugas tambahan selain iya, ya. karena saya ada tugas tambahan dan juga mungkin orang-orang tersebut tuh mungkin nggak semuanya paham ya Bu bagaimana apa proses kita dalam pendidikan gitu. Jadi menganggapnya tuh apa ya kesibukan kita dalam PGP itu adalah sebuah absensi gitu, sebuah ketidakhadiran aja gitu. Tapi tidak bermakna gitu. Padahal kita di dalamnya itu kan sedang berjuang gitu ya Bu. Ya, berarti memang karena mereka tidak paham tadi gitu ya. Saya juga pernah mengalaminya ketika saya absen dari izin dari sekolah selama hampir 1 bulan. Kok ketika kegiatan lokakarya, padahal saya baru habis operasi, saya hadir gitu. Wah, itu juga ramai sama seperti yang dirasakan oleh Bu Ervi. Saya bisa sekali merasakan hal tersebut, Bu Ervi. Nah, kira-kira mencari tahu penyebabnya sudah, karena mereka tidak paham bagaimana pentingnya kegiatan lokakarya. Nah, sekarang mencari tahu penyebabnya sudah, karena mereka tidak paham bagaimana pentingnya kegiatan lokakarya. Nah, sekarang tujuan Bu Ervi untuk menyampaikan ini, ada sesuatu yang ingin dicapai, apa yang ingin Bu Ervi capai? Kalau saya tuh pengen terus berjuang ya Bu ya di PGP ini dan apa ya kita nggak bisa menutup mulut orang banyak gitu ya untuk membicarakan kita. Saya tuh lebih pengen fokus ke diri saya sendiri untuk lebih semangat menjalani PGP dan merasa untuk ya nyaman aja gitu walaupun ada orang yang membicarakan kita gitu. Pastinya itu perjuangannya besar sekali ya. Kita di di satu sisi kita ingin terus maju, kemudian di sisi lain seperti kita ditarik tidak boleh maju. Ya, mudah-mudahan bisa tetap semangat Bu Ervi. Amin ya Bu. Kemudian rencana aksi atau hal yang akan Bu Ervi lakukan ketika sudah mengetahui penyebabnya, kemudian sudah tahu juga apa yang harus dilakukan. Nah, ini rencana aksinya bagaimana? Nah, apa ya Bu, uniknya itu saya tuh bukan orang yang pengen ngejelasin gitu loh Bu, bukan bukan yang pengen, "Jadi Bu, kita tuh ada kegiatan gini 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 gini." Karena saya tuh takut, yang pertama takut nggak didengar, terus yang kedua itu, ya takut mereka tuh juga nggak peduli waktu apapun yang saya mau ceritakan itu juga mereka udah ngejudge saya gitu, udah melabelkan saya gitu. Ah, Bu Arfi nih sibuk gitu. Jadi apapun yang saya ceritakan tuh nggak didengar. Jadi untuk usaha menjelaskan ke orang tuh kayaknya saya nggak ini gitu, nggak mau gitu Bu. Karena banyak juga gitu apa orang-orang seperti itu gitu Bu. Barangkali ada pihak-pihak lain yang bisa membantu Bu Ervi untuk membantu menjelaskan dari sisi mereka sudah lebih dulu berada di kegiatan guru penggerak ini atau sudah menjadi guru penggerak, barangkali itu bisa menjadi salah satu, itu gimana, siapa saja gitu yang bisa membantu kira-kira? Kebetulan guru-guru penggerak di sini yang udah terlebih dahulu ya Bu, sama sebenarnya tipenya itu bukan yang NATO gitu, bukan yang banyakan ngomong nggak ada aksi gitu. Mereka juga tipe-tipe yang udah kerjain aja, kalau ada apa kerjain aja, bukan tipe-tipe yang enggak kita tuh kayak gini-gini, bukan tipe yang Ya. menjelaskan juga gitu. Jadi sama-sama sih sebenarnya tipe-tipe yang
ya udah kerja keras aja gitu. Mm-mm. Kita tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, tapi udah tidak usah mengindahkan kata-kata yang kurang baik dari teman-teman yang lain gitu yang nggak paham. Ya, berarti memang ini ya, lebih kepada fokus saja gitu ya, fokus, oh ya udah karena mereka tidak tahu, ya udah Hmm. aku mah tetap fokus kepada, tujuan sebagai guru penggerak ini supaya lancar, lulus, dan berhasil, seperti itu. Nah kira-kira, sampai sini ada yang ingin disampaikan pihak-pihak, terkait selain teman-teman ada tidak dukungan dari pimpinan untuk kegiatan PGP yang Bu Ervi rasakan? Kalau dari pimpinan itu ada ya Bu ya, dan juga dari teman satu divisi itu sangat paham terhadap kegiatan saya. Jadi sebenarnya membolehkan dan juga memberi support sih Bu. Ya, dalam bentuk seperti apa tuh? Bisa dijelaskan? Jadi akhirnya dari waka saya itu membuat jadwal ya Bu untuk piket gitu. Jadi setiap hari Sabtu akan ada staffnya yang piket. Jadi menyesuaikan dengan jadwal loka saya gitu. Jadi nanti pada saat saya loka itu saya tidak bertugas gitu Bu. Ya berarti, alhamdulillah sudah ada solusi, Hmm. ada apa sih, penjadwalan Hmm. terhadap aktivitas yang dilakukan pada hari Sabtu. Karena memang hari Sabtu ini ya buat yang ada acara berarti kita tetap masuk, jika tidak ada acara ya kita bisa beraktivitas di luar, seperti itu, di luar sekolah maksudnya. Hmm. Seperti itu. Ya barangkali itu sudah cukup Bu Ervi untuk coaching kita kali ini. Iya Bu. Ya mudah-mudahan solusi tadi bisa membantu Bu Ervi menyelesaikan permasalahan tersebut gitu sehingga Bu Ervi bisa tetap fokus terhadap tujuan utamanya menjalani pendidikan guru penggerak ini dengan baik, lancar, dan sukses nantinya, insya Allah. Baik, terima kasih banyak Bu Puji. Sama-sama Bu Ervi. Alhamdulillah. Iya, Alah. alhamdulillah sudah selesai ya Bu Puji dan Bu Ervi melakukan Alhamdulillah. kegiatan coaching hari ini. Saya terlena ya mendengarkannya. Ternyata ada sedikit situasi yang kompleks ya, dan itu juga dirasakan oleh saya juga. Semua Ternyata sudah barangkali. termasukkan ya. Semuanya merasakan dengan porsi yang berbeda. Oke Bu Ervi dan Bu Puji ya, ini saya kembali ke Bu Puji lagi. Bagaimana perasaan Bu Puji setelah melakukan kegiatan coaching kepada Bu Ervi pada siang hari ini? Ya, alhamdulillah saya lega begitu ya karena mungkin Bu Ervi baru merasakannya sekarang gitu ya, sama-sama merasakan berada di posisi Bu Ervi. Saya juga sebetulnya pernah merasakan di posisi Bu Ervi ketika waktu loka 0 seperti itu. Bu Ervi kemarin baru loka 3 ya, baru merasakannya seperti itu. Nah, jadi saya rasa saya bisa mengarahkan kita tetap fokus karena memang di pendidikan guru penggerak ini kita diarahkan untuk fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita. Seperti Ya, itu. betul ya Bu. Memang kita harus fokus. Hidup itu adalah pilihan. Gitu. Karena kita punya pilihan menjadi CGP, maka ada resiko-resiko lain ya. Anggap aja itu iklan ya Bu ya. Kasarnya begitu ya. Anggap saja itu iklan gitu yang membuat hidup kita menjadi lebih manis gitu. Bu Puji, apakah dari capaian kompetensi yang ingin Ibu capai dari kegiatan coaching hari ini sudah tercapaikah atau masih ada hal-hal yang harus Ibu perbaiki dalam kegiatan coaching selanjutnya? Saya rasa alhamdulillah sudah tercapai meskipun belum maksimal gitu ya dengan saya hadir penuh, kemudian menyimak dengan seksama, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga alur itu sudah saya dapatkan dan aktivitas coaching ini berjalan seperti itu sesuai dengan yang diharapkan. Ada solusi di akhir
obrolan kami seperti itu. Ya, tadi saya juga sudah melihat dan menyaksikan bahwa dalam kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Puji dan Bu Ervi, sudah alur tirtanya juga sudah terlihat, dan Bu Puji juga sudah Bu Ervi ya sudah memberikan jawaban-jawaban yang nyaman gitu, yang nyaman, yang santai, sesuai dengan apa yang dirasakan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semua, ini menjadi pengalaman yang tidak terlupakan oleh kita semua, bahwa menjadi pendengar yang baik itu adalah kunci utama dalam komunikasi yang baik. Terima kasih Bu Ervi, terima kasih Bu Puji atas waktunya. Saya rasa sudah cukup untuk kegiatan coaching hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan kita tetap menjadi manusia yang fokus terhadap tujuan kita. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.